Menurut saya belum ada yang pantas dicontoh dari diri saya. Kok pede kali abang daftar-daftar jadi sebagai ketua calon? Langsung ya. Mm-mm. Kenapa abang mencalon nih sebagai ketua cabang? Kan masih banyak sih yang lain. Yang Ya. paling Kenapa harus abang? Hmm. Memang abang nggak beri kesempatan kepada orang lain. Hmm. Nanti kalau abang daftar, takutnya yang lain nggak mau daftar. Oh iya. Karena takut kalah kan? Oh enggak juga. Oh enggak. Kenapa harus jadi ketua itu, Pis? Tergantung seberapa besar kecintaan kita terhadap PMI. Nah, Kaitannya apa sih? kaitannya itu Cinta. seberapa besar Semakin cinta kita dengan Ah. PMI, semakin berambisi. bukan. Semakin berambisi jadi ketua gitu, enggak? Bukan. Enggak. Itu bukan itu. Seberapa besar cinta kita mengurusi PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama calon ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Pekanbaru. Ya. Calon ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Pekanbaru. Di mana di bawahnya ada komisariat, ada rayon. Kalau terpilih nanti, artinya semua satu instruksi, patuh dan taat terhadap pimpinan. Siapa yang di bawahnya? Komisariat rayon. Kalau terpilih. Ya. Terima kasih Bang hadir hari ini. Dari sekian banyak kesibukan, hari ini jam 3 malam. Bayangkan. Kita menjadwalkannya sudah ada seminggu yang lewat ya. Ya seminggu. Tapi karena banyak kesibukan atau memang sibuk konsolidasi sana kemari, ya akhirnya beliau menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Bang, Ya, sehat kan? alhamdulillah. Jangan gara-gara pemilihan ini nanti pusing gitu Oh kan. iya. Sakit pula ya. Sakit pula. Sebelumnya saya mau bertanya, kenapa abang memilih PMII? Kenapa Ketika mahasiswa baru, banyak organisasi yang ada yang menawarkan open recruitment. Ayo gabung organisasi kami. Ayo organisasi A, B, C dengan berbagai macam cara. Iya betul. Lantas kenapa abang harus memilih PMII? Bahkan sampai sekarang abang mencalonkan diri. Kenapa bang PMII? Ya tentunya dengan historis panjang sih sebenarnya, agak panjang sedikit. Boleh minum dulu bang sebelum menjawab. Biar ini ya, biar konsen. Iya. Sebenarnya Pis, ya sahabat saya, Pis, ada juga historis yang agak panjang kenapa saya memilih PMII. PMI ini bagi saya dari sekolah, dari pesantren lah ya. Oh dulu pesantren di mana bang? Iya, saya di Mustafawiyah dulu. Oh Mustafawiyah Purba ya? Iya Purba. Mandailing. Iya Mandailing apa? Sebenarnya bukan hal yang baru bagi saya PMI ini. Sebelum saya masuk ke perkuliahan, sebelum masuk ke kampus juga saya sudah pernah mendengarkan kata-kata PMI waktu sekolah. Senior menjelaskan PMI itu seperti ini, seperti itu. Oh berarti waktu menjadi santri, iya, sekolah sudah mendengar PMI? Iya sudah. Kok bisa gitu bang? Ya. Setahu saya PMI ini kan organisasi kemahasiswaan, kenapa gitu? Iya. Pada saat itu saya berkawan dengan senior itu, beliau sudah kuliah. Seniornya udah kuliah. Iya, nama beliau Hamdani. Ya. Kader PMI. Iya, kader PMI, kebetulan beliau kader PMI. Pada saat itu saya berkeinginan setelah tamat pesantren itu saya ingin masuk ke perkuliahan. Jadi pada saat itu beliau menjelaskan kepada saya PMI itu seperti ini. Dan pada saat itu juga saya sebenarnya sudah tertarik terhadap organisasi PMI. Tapi ketika saya masuk ke kampus setelah mendaftar jadi mahasiswa kan, tidak langsung saya masuk ke PMI, tapi saya cari tahu dulu. Ya. Jadi beda nih ya. Ya. Biasanya senior-senior atau kader-kader organisasi lah yang mencari mahasiswa baru sebagai target ini. Oh ini loh anggota baru. Ternyata
abang sahabat senior ini Ya, mencari PMI. iya. Jadi Mencari. abang yang mencari PMI. Iya betul. Wah, luar biasa. Panggilan jiwa ini ya. Iya. Kenapa, Mungkin. Bang? Nah, Ya. oke. Lanjut tadi. Saya cari kan pada saat itu, pada waktu saya baru masuk itu namanya pendeka dia. Terus, Oh ya, PNDK Nah. dulu ya. iya pendeka. Semasa saya PBAK, Pengenalan Budaya Akademik Mahasiswaan. Kalau nggak salah saya ya. Mm. Bahasa umumnya ospek. Nah, itulah. Iya, ospek. Perkenalan lah ya, perkenalan. Iya, betul. Oke. Pada saat pendeka itu kan banyak ini yang buka-buka stand, Iya, buka stand. buka stand organisasi eksternal, ada juga yang internal kan, seperti itu. Jadi pada saat itu saya langsung melihat di mana standnya PMII. Oh, berarti PMI ada waktu itu. Ya, karena pada saat itu yang kepikiran pertama di pikiran saya itu organisasi PMII. Karena pada saat saya di pondok dulu, memang itu yang selalu disampaikan oleh senior. Nah, saya tengok standnya PMII, tapi nggak langsung saya mendaftar. Saya nanya dulu. Oh, tanya dulu. Ya, saya tanya-tanya dulu PMI itu seperti apa. Setelah dijelaskan oleh kakak-kakak senior, PMI itu tujuannya seperti ini. Nah, disitulah saya tahu pada saat itu manhajul fikri wal harokah. Itu metode berpikir dan bergerak. Nah, di situ disebutkan oleh kakak-kakak senior itu berpahamkan ahlus sunnah wal jamaah. Setelah dijelaskan lebih detail secara spesifik, disitulah saya mendaftar ke PMI. Nah, seperti itu. Oke, berarti dulu sebelum masuk menginjakkan kaki di kampus, Iya. di dunia perkuliahan sudah tahu duluan ya, Iya, ada PMI dari senior. Akhirnya mencari PMI, daftar. Nah, kemudian kenapa nih, Bang? Abang mencalonkan sebagai ketua umum PMII cabang Pekanbaru. Kenapa abang nggak mendaftar sebagai ketua rayonnya aja atau ketua komisariat? Kok pede kali abang daftar-daftar dia sebagai ketua calon? Langsung ya. Kenapa abang mencalon nih sebagai ketua cabang? Kan masih banyak sih yang lain. Yang paling Kenapa harus abang? Memang abang nggak beri kesempatan kepada orang lain? Nanti kalau abang daftar, takutnya yang lain nggak mau daftar. Oh iya. Karena takut kalah kan? Oh enggak juga. Oh enggak. Enggak, itu canda ya guys, canda. Sebetulnya pertanyaan intinya cuma satu. Kenapa abang mencalonkan diri sebagai ketua umum? Tentunya saya mencalonkan itu tidak langsung mencalonkan sebagai ketua dia, Gus. Tapi ada tahapan-tahapan ataupun jenjang yang secara eksamen dia. Jenjang awal, 2, 3 sampai seterusnya. Sampai saya hari ini mencalon menjadi kandidat ketua cabang PMI Kota Pekanbaru. Dulunya tentunya awalnya itu saya belum pernah jadi ketua. Yang pertama itu saya ikut pengkaderan. Saya ikut acara-acara poll up, diskusi kan. Setelah itu ada acara-acara seperti Mapaba. Di situ saya dijadikan sebagai ketua Mapaba. Ketua panitia ya. Nah, ketua panitia Mapaba. Setelah saya menjadi ketua panitia Mapaba, saya setelah itu ya, setelah selesai saya diamanahkan menjadi ketua rayon. Di fakultas itu kan namanya rayon gitu kan. Diamanahkan sebagai ketua rayon. Setelah menjadi ketua rayon setahun dan akhirnya inilah saya ingin adalah niat ya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat ketua cabang Kota Pekanbaru. Sedikit informasi nih. Sahabat senior ini adalah ketua panitia yang sampaikan tadi. Saya sebagai saksi dan saya sebagai peserta Mapaba. Betul Bang ya? Iya betul. Saya dari rayon FDK Fakultas Komunikasi, kebetulan rayon Tarbiyah melakukan Mapaba. Iya betul. Mapaba
saya hadir, saya ikuti prosesnya, acaranya sampai selesai, dan memang betul beliau adalah ketua panitia. Ya. Tak lama kemudian terpilih menjadi ketua Ketua rayon, dan tak lama kemudian terpilih menjadi ketua cabang. Belum. Oh belum, Belum. belum ya, belum. Iya, belum. Berarti tidak langsung dengan PD-nya mencalonkan diri sebagai ketua ya, Iya. ketua cabang ya, mencalonkan. Berarti sebelumnya sudah pernah menjadi ketua. Iya. Artinya sudah adalah pengalaman ya. Pengalaman Walaupun pengalaman sedikit. ya, sudah luar biasa ketua rayon. Iya. Ketua panitia juga luar biasa. Oh iya juga. Sukses pula ya kan. Habis. Kenapa harus menjadi ketua? Apa nggak ada posisi lain gitu? Apa memang hidup abang ini, sahabat senior ini memang harus menjadi ketua? Kalau tidak jadi ketua tidak mau gitu. Ini nampaknya pertanyaan yang menjebak ini, enggak ya? Ya karena kan Oh, iya. dari dulu Iya. saya perhatikan Ya udah. ketua panitia, Iya, betul. ketua rayon. Iya. Luar biasa loh, ketua rayon itu seluruh kader yang memilih kan. Iya. Nah, alhamdulillah terpilih. Kemudian sekarang calon lagi sebagai ketua. Dan saya juga mendengar abang sebagai ketua evaluasi Lancang Kuning. Jangan bilang-bilang itu, tahu lah orang nanti. Nggak apa? Artinya kan Nah, karirnya dalam organisasi itu dari dulu sudah jadi ketua kan. Biasanya kalau orang sudah menjadi ketua, sekali saja sudah merasakan menjadi ketua, selanjutnya dia akan terus mencoba menjadi ketua. Dan itu jenjangnya bertingkat. Yang awalnya mungkin dari bawah, menengah, sampai sekarang cabang. Yang dulunya ketua panitia, ketua rayon, skip ketua komisariat, langsung ketua cabang ya kan. Kenapa nih harus jadi ketua? Gitu. Kenapa nggak jadi pengurus saja gitu kan? Kenapa harus jadi ketua ya? Mm-mm. Ya tentunya kalau bagi saya kenapa harus jadi ketua itu, Pis, tergantung seberapa besar kecintaan kita terhadap PMI. Nah, Kaitannya apa sih? nah itu Cinta. seberapa besar Semakin cinta kita Ah. dengan PMI, semakin Semakin- berambisi. bukan Semakin berambisi jadi ketua gitu, enggak? bukan Enggak. bukan itu. Seberapa besar cinta kita mengurusi PMI. Mm-mm. Tapi ketika ditanyakan pertanyaan habis yang tadi, kenapa harus jadi ketua? Mm-mm. Sementara di pengurus lain kan bisa seperti itu, Hmm. untuk mengurusi PMI kan seperti itu. Hmm. Bagi saya itu kenapa saya bilang tergantung kecintaan kepada PMI. Makin besar kecintaan kita terhadap organisasi, maka kita ingin lebih mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk mengurusi kan seperti itu. Saya teringat dengan pernyataan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oh ya, pendiri Ya, pahlawan ini ya, pahlawan Ah. nasional, hmm, ulama hmm, terkemuka, ya betul. pendiri NU, Nah, Nahdlatul Ulama. siapa yang mengurusi NU katanya kan, saya anggap sebagai santri saya. Siapa yang menjadi santri saya doakan masuk surga. Insya Allah, amin. Nah, seperti itu kan. Tentunya manhaj berpikirnya, manhaj al-fikr wal harokahnya PMI kan tentunya berpahamkan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaahnya itu tentunya ahlu sunnah wal jamaahnya NU. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan bahwa kita melakukan ekspansi pemahaman ahlu sunnah wal jamaah ini, bagi saya inilah sebagai bentuk resolusi jihad untuk menyebarkan paham ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Ngeri ya, ekspansi seperti zaman-zaman penjajahan. Iya. Menjajah. Tapi ini maksudnya menyebarluaskan Iya, ya betul. ke daerah ini. Ibaratnya nih daerah ini masih kosong nih, Iya. PMI. Hmm. Tentu sebagai ketua Iya. saya berniat bagaimana besok di situ ada PMI. Iya, betul seperti itu. Apalagi posisi ketua umum itu sangat-sangat berpengaruh ya. Iya. Seperti yang Abang sampaikan tadi, tanggung jawabnya ya. Ini Memang tanggung jawabnya besar.
Tapi ketika tanggung jawab itu dijalankan dengan baik, Hmm. tentu pengaruhnya, perubahannya cukup besar sesuai dengan amanahnya. Harapannya nih Bang, Iya. untuk kader-kader PMI khususnya dan untuk mahasiswa umumnya nih, apa nih Bang? Kira-kira, Abang ini kan aktivis nih, saya kenal betul nih kan dari dulu sampai sekarang sampai akhirnya mencalon. Gimana nih? Apa kira-kira yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat kita nih? Iya. Ini secara umum ya, Bis ya. Ya secara umum dan khususnya ya, mungkin secara umumnya dulu lah untuk Ya, mahasiswa. tentunya besar harapan kita terhadap mahasiswa adik-adik kita lah ya, tentunya yang baru masuk kan. Ketika berorganisasi jangan sempat meninggalkan kegiatan akademis di kampus. Bangku perkuliahan ya. Nah, berarti mata kuliahnya jangan sampai sempat tinggal seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah alami duluan. Oh, berarti abang pernah ngulang? Enggak, takut ngulang. Oh, takut ngulang. Takut ngulang saya pernah. Tapi kalau ngulang nggak? Ngulang alhamdulillah. Pernah ya? Iya. Ya biasa itu ah. Ya, Namanya tapi- kita aktivis Ya. ngulang mungkin ya oke lah ya. Tapi jangan dicontoh itu aja lah. Jangan dicontoh ya. Kami ini udah Iya, nyesal nih, ya kan? Tapi saya pun ngulangnya itu dulu karena ada alasan tertentu. Tidak serta-merta saya meninggalkan pelajaran, tidak. Tapi ada alasan tertentu. Dan itu pun saya ngulang cuman 2 mata kuliah. Iya, cuman ya. Ya, Ngiri cuman dua boy. cuman 2 mata kuliah. Dan alhamdulillah sekarang sudah sempro kan? Dan alhamdulillah sudah Sudah seminar proposal, artinya beberapa langkah lagi ya selesai. Ya, mudah-mudahan sama-sama kita doakan kan. Iya. Dan tentunya satu lagi, ketika kita di kampus, kita juga harus mencari ilmu di organisasi eksternal. Itu yang kedua, bis. Harapan kita kepada adik-adik kita mahasiswa baru. Jangan ketika kita nanti selesai kuliah, kita hanya teringat dari kos kampus. Kita tak pernah membangun relasi di luar kampus. Kupu-kupu ya. Nah, Kuliah pulang. ya seperti Kalau itu. yang aktivis itu kura-kura ya. Iya, betul. Kuliah rapat. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika sudah selesai nanti, ini bukan saya aja yang menyampaikan seperti ini kan, menurut saya. Karena banyak juga senior yang sudah sampaikan ke kita, dia pengen lagi berorganisasi setelah selesai. Kenapa? Relasinya itu bisa dikatakan kurang. Minim sedikit. Ya, minim. Karena setelah kita selesai kuliah itu kan kita butuh relasi. Kemana kita harus melanjutkan ijazah kita. Seperti itu kira-kira. Tadi kan umumnya Bang. Iya, betul. Umumnya kan udah. Ini khususnya lagi nih. Apa yang Abang sampaikan ini khususnya untuk PMII. Kader PMII, UIN Kader. Suska, Riau, dan kader PMII Kota Pekanbaru. Oh iya, bis. Ini sebenarnya agak sulit, bis. Tapi nggak apa-apa, harus saya sampaikan ya. Nggak ada yang sulit bagi calon ketua. Oh iya, Nah, tapi, apalagi udah pernah menjadi ketua rayon. iya. Tapi sebenarnya karena menurut saya belum ada yang pantas dicontoh dari diri saya. Tapi nggak apa-apa lah, bis ya. Saya sampaikan tentunya. Memang abang ini tawan. Bukan. Besar harapan kita kepada kader-kader PMII, apalagi dia sudah mengikuti PKD, teruslah berproses. Begitu juga yang baru mau apa, teruslah berproses, ikuti jenjang pengkaderan sampai nanti alumni diakui kita sebagai kader PMII. Yakin, ketika kita berproses tidak akan dikhianati oleh hasilnya. Kayak mana? Kayak mana? Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ah, itu. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil seperti itu. Atau hasil mengkhianati proses. Untuk hasil mengkhianati proses ya. Gimana tuh ya? Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Gitulah kira-kira ya. Proses. Intinya ketika kamu menanam, ketika kita menanam, kita menuai. Iya, betul. May yazro yasud. Siapa Iya. yang menanam, dia akan memetik Iya, betul. hasil buah. Itu sih intinya dari proses hasil itu ya kan. Iya, betul. Itulah. Nanti kalau terpilih
berkabar, kita podcast lagi ya. Siap. Part 2-nya kita lihat. Tentu part 2-nya ini pertanyaannya yang lebih wow, Menjebak ya. lebih Lebih wow, lebih menjebak, lebih mematikan. Oh iya ya. Sehingga ketua nanti mati kata. Kan bisa menjawab ya. Iya. Siap. Tapi ya saya yakin ketua kita ini luar biasa, ketua Amin. rayon, demisioner, ketua panitia saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.